pengetahuan dijelaskan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan peneliti juga harus memilih metodologi penelitian yang sesuai dengan tujuan, objek, serta permasalahan yang akan dikaji. Adapun jenis dari pendekatan untuk memperoleh suatu hasil penelitian itu ada 3 pendekatan, yakni yang pertama ada pendekatan kualitatif, dan yang kedua pendekatan kuantitatif, yang ketiga ada pendekatan mixed method. Menjadi rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama bagaimana pola pikir ilmiah dan non-ilmiah, dan yang kedua bagaimana hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan tersebut, dan yang ketiga apa saja karakteristik jenis penelitian di bidang pendidikan, dan yang keempat apa saja komponen proposal penelitian, dan yang kelima apa saja tahapan atau prosedur penelitian pendidikan, dan yang keenam apa saja hambatan dan solusi dari penelitian pendidikan tersebut. Atau tujuan penulis dalam menulis makalah ini yang pertama yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah, dan yang kedua untuk menjelaskan hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan tersebut, dan yang ketiga untuk menguraikan karakteristik jenis penelitian, dan yang keempat untuk mengetahui komponen proposal pendidikan, dan yang kelima untuk memahami tahapan penelitian pendidikan, serta yang keenam untuk mengidentifikasi hambatan penelitian dan solusinya. Pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan cara yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan dari tujuan yang ditentukan. Secara umum, pola berpikir dapat dibagi menjadi 2 pola. 1. Deduksi. Pola berpikir deduksi adalah proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum, kemudian bergerak ke premis-premis khusus atau proses berpikir dari hal yang umum. 2. Induksi. Pola berpikir induksi merupakan lawan dari deduksi. Induksi adalah proses berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Pemikiran ilmiah diperoleh dari pola berpikir induksi-deduksi yang dilakukan secara bergantian dan terus-menerus tanpa ada henti-hentinya. Dengan kata lain, berpikir ilmiah menggunakan pola pemikiran sintesis antara induksi dengan deduksi. Pola berpikir analogis adalah proses berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpulkan bahwa sesuatu hal yang memiliki sifat kemiripan, maka sesuatu hal tersebut dianggap memiliki sifat-sifat yang sama atau similarity. Pola berpikir komparatif yaitu proses berpikir yang dilakukan seseorang dengan membandingkan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan atau pengalaman yang baru diperoleh, seperti hasil penelitian yang didapatkan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti atau kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian yang dilaksanakan secara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada karakteristik keilmuan yaitu 1. Rasional. Menyelidiki ilmiah adalah sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. 2. Empiris. Menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati orang lain dengan menggunakan panca indera manusia. 3. Sistematis. Menggunakan proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Tujuan penelitian. Apabila dikaitkan dengan keluaran yang ingin dicapai, penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemecahan masalah, atau merumusan teori-teori baru. 1. Mencandra. Mendeskripsikan, memberikan, atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data atau fakta dari permasalahan yang diteliti.
2. Menerangkan eksplanasi kondisi atau faktor-faktor yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya masalah. 3. Menyusun atau merumuskan teori-teori hukum-hukum mengenai hubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya atau peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. 4. Membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang bakal muncul. 5. Mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala berdasarkan temuan yang diperoleh. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian mencakup pengumpulan data secara cermat, menjelaskan faktor-faktor penyebab masalah, merumuskan teori, memprediksi peristiwa, serta mengendalikan fenomena berdasarkan temuan. Dilihat dari segi temuan ilmiah, tujuan penelitian bisa bersifat eksploratif atau menemukan sesuatu yang baru. Selanjutnya, verifikatif, yaitu menguji kebenaran ilmu yang sudah ada, dan pengembangan, yaitu memperdalam atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya, fungsi penelitian. Fungsi penelitian dalam pendidikan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu teori dan praktik. Dari sudut teori, penelitian berfungsi untuk memperbaiki, penyempurna, bahkan merombak teori agar lebih mampu menjelaskan fenomena pendidikan. Dari segi praktik, pendidikan diharapkan memperbaiki praktik pendidikan, meskipun implementasinya kadang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam agar hasil penelitian dapat diterapkan secara efektif. Jenis-jenis penelitian pendidikan. Yang pertama, penelitian kuantitatif, bertujuan menguji teori bahkan hipotesis melalui data numerik yang dianalisis secara statistik, bersifat objektif, berstruktur, dan cenderung deduktif. Contohnya, metode penelitian eksperimental, korelasi, dan deskripsi kuantitatif. Yang kedua, penelitian kualitatif, bertujuan memahami fenomena sosial atau perilaku secara mendalam dengan data berupa kata-kata, wawancara, atau observasi, bersifat fleksibel dan induktif. Contohnya studi kasus, etnografi, dan penelitian tindakan. Yang ketiga, penelitian tindakan, fokus pada pemecahan masalah praktik di lapangan secara kolaborasi dengan siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Karakteristiknya pragmatis dan konseptual. Yang keempat, penelitian ex post facto, mempelajari hubungan sebab akibat tanpa memanipulasi variabel sejak awal, melainkan setelah kejadian terjadi. Selanjutnya, bagian komponen dari proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen penting yang berisi rencana terperinci dari suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Komponen-komponen dalam proposal penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis agar penelitian dapat dilakukan dengan terstruktur dan terarah. Berikut ini adalah komponen utama yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian. Yang pertama adalah judul penelitian, yang menjadi identitas utama dari proposal. Judul harus jelas, spesifik, dan menggambarkan isi penelitian sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Kemudian bagian pendahuluan yang meliputi beberapa sebagian penting. Latar belakang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian dilakukan, serta situasi yang melatar belakangi munculnya masalah penelitian tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yang berupa pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Rumusan masalah harus spesifik, jelas, dan berdasarkan fenomena nyata. Bagian berikutnya, tujuan penelitian. Masyarakat menyatakan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah. Setelah itu, manfaat penelitian, yang menjelaskan kontribusi akademis dan praktis dari hasil penelitian bagi ilmu pengetahuan maupun pihak-pihak terkait.
Bagian tinjauan pustaka merupakan rangkuman teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Bagian ini berfungsi mendasari dan memperkuat kerangka konseptual penelitian agar memiliki landasan ilmiah yang jelas. Selanjutnya, dalam metode penelitian dijelaskan secara rinci pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis dan yang akan diterapkan. Bagian ini sangat penting untuk menunjukkan bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara teknis. Proposal juga harus mencantumkan jadwal penelitian yang memuat rencana waktu pelaksanaan setiap tahapan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan secara target waktu. Bagian akhir adalah daftar pustaka yang berisi referensi ilmiah yang digunakan dalam proposal. Daftar pustaka ini menunjukkan kualitas dan kebahasan sumber yang menjadi dasar penelitian. Sering juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi dokumen pendukung seperti instrumen penelitian, kuesioner, surat izin atau dokumen yang relevan. Selanjutnya, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Berdasarkan pendapat Arikunto, terdapat langkah-langkah penelitian yang lebih menitik beratkan pada kegiatan administratif, yaitu perbuatan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan perbuatan laporan penelitian. Ketiga langkah ini masih terlalu besar jaraknya sehingga perlu dirincikan untuk mempermudah penelitian. Selanjutnya, Arikunto menjelaskan ketiga langkah penelitian tersebut secara lebih lengkap sebagai berikut. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan anggapan dasar dan merumuskan hipotesis. Yang kelima, memilih pendekatan. Yang keenam, menentukan variabel dan sumber data. Yang ketujuh, menentukan dan menyusun instrumen. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Yang kesembilan, analisis data. Yang ke-10, menarik kesimpulan. Dan yang ke-11, menulis laporan. Mengacu pada pendapat di atas, langkah ke-1 sampai ke-6 termasuk dalam kegiatan perbuatan rancangan penelitian. Langkah ke-7 sampai ke-10 merupakan kegiatan pelaksanaan penelitian, dan langkah terakhir merupakan kegiatan pembuatan laporan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan anggapan dasar dan hipotesis. Selanjutnya, hambatan penelitian. Hambatan penelitian itu sendiri adalah segala bentuk kendala atau tantangan yang mengganggu kelancaran proses penelitian. Hambatan ini muncul sejak perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Keberadaannya dapat memengaruhi mutu, kecepatan, serta penelitian. Hambatan penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ilmiah, sehingga peneliti perlu belajar mengatasinya agar hasil penelitian tetap berkualitas. Adapun di sini jenis-jenis hambatan penelitian. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal ini hambatan yang berasal dari dalam diri peneliti sendiri. Bentuknya antara lain kurangnya pengetahuan atau pengalaman. Peneliti kurang memahami teori maupun metode penelitian sehingga kesulitan merancang desain, mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Yang kedua, motivasi dan fokus yang rendah. Penelitian membutuhkan ketekunan sehingga kurangnya semangat membuat proses sering terhenti di tengah jalan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya pribadi seperti waktu, energi, serta kemampuan manajemen diri yang tidak optimal. Selanjutnya adalah hambatan eksternal.
hambatan dari faktor luar peneliti tersebut, misalnya keterbatasan dana penelitian terutama yang membutuhkan eksperimen, pengumpulan data besar, sering terhambat biaya. Yang kedua, kesulitan akses data atau sumber daya. Data atau literatur yang diperlukan tidak terbuka, terbatas izin, atau sulit dijangkau. Yang ketiga, birokrasi dan administrasi. Prosedur perizinan dan pendanaan sering terbelit dan memakan waktu yang cukup lama. Yang keempat, hambatan sosial budaya, adanya resentasis masyarakat atau ketidakpercayaan responden atau norma budaya yang menyulitkan penelitian. Yang ketiga, hambatan metodologis, berkaitan dengan kesulitan dalam pemilihan dan penerapan metode penelitian. Contohnya, yang pertama, kesulitan menentukan variabel yang tepat, membuat hasil penelitian tidak valid atau tidak representatif. Yang kedua, metode pengumpulan data yang tidak efektif, misalnya kuesioner yang tidak jelas atau wawancara yang tidak terstruktur. Yang ketiga, kesulitan analisis data. Peneliti kurang menguasai teknik atau statistik atau kesulitan mengelola data yang kompleks. Yang keempat adalah hambatan teknis terkait dengan sarana dan prasarana penelitian. Hambatan ini antara lain keterbatasan atau kerusakan teknologi peralatan, alat penelitian yang tidak memadai atau rusak. Yang ketiga, kesulitan menggunakan perangkat lunak, khususnya software, statistik, atau analisis data. Infrastruktur terbatas seperti laboratorium yang tidak lengkap atau koneksi internet yang buruk. Selanjutnya adalah solusi mengatasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, peneliti dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan matang agar setiap tahap penelitian lebih terarah dan hambatan bisa diantisipasi sejak awal. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan sehingga peneliti lebih terampil dalam metodologi maupun teknis penelitian. Yang ketiga, mencari sumber dana alternatif, misalnya melalui hibah penelitian, sponsor, atau kerjasama dengan lembaga lainnya. Yang keempat, melakukan kolaborasi dengan penelitian lain, sehingga dapat saling melengkapi pengetahuan, pengalaman, serta sumber daya. Yang kelima, memanfaatkan teknologi yang tepat sesuai kebutuhan peneliti, baik untuk pengumpulan data maupun analisis data tersebut.